Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang tentunya masih membahas di seputaran dunia perayaman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah support channel saya. Terima kasih. Saya doakan semoga kita diberi umur panjang serta rezeki yang berlimpah. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf kenapa baru hadir kembali, berhubung akhir-akhir ini saya agak sedikit sibuk teman-teman. Oleh karena itu untuk membuat video kesempatannya agak kurang, tetapi di malam ini saya ada kesempatan sedikit, oleh karena itu saya buat video. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman seagama atau teman-teman muslim di seluruh Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang kita jalani menjadi sebuah perjalanan hidup atau gambaran perjuangan hidup untuk menuju ke suatu kemenangan. Dan semoga ibadah puasa yang kita jalani selama sebulan penuh insya Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut teman-teman, kembali saya ingatkan untuk tetap support channel saya dengan cara subscribe, like, serta komentarnya. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan kembali dari sahabat sehobi yaitu tentang masalah sisik serta manfaat kunyit dan apalagi saya lupa itu teman-teman. Tetapi kebetulan beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang masalah sisik, yaitu tentang sisik yang jumlahnya 21. Begini teman-teman ya, saya bahas masalah sisik itu tentang ayam-ayam yang saya miliki serta ayam-ayam yang pernah saya pegang teman-teman. Jadi bukan berarti ayam itu semuanya sisiknya 21, tidak, tetapi rekomendasi saya kalau teman-teman ingin memilih ayam yang calon-calon juara, yaitu cari sisik yang sisik jari tengahnya berjumlah ganjil-ganjil, yaitu dari mulai 19 ke 21 paling tidak itu teman-teman ya. Dan teman sobi itu ada yang bertanya apakah sisik ayam abang ada yang 21? Ya ada teman-teman, pastinya insya Allah. Kalau ditanya masalah bagusnya, ya bagus, karena memang ayam saya ini ya saya andalkan dan sudah beberapa kali main dan alhamdulillah menang teman-teman. Walaupun bukan di arena-arena besar ya, karena bagi saya untuk menonton hobi atau melakukan hobi itu tidak perlu ke hal yang jauh menonjolkan, tetapi saya menikmati hobi itu dengan cara saya. Ibarat katanya begini teman-teman, kalau saya ingin menikmati hobi, walaupun ayam saya tidak disimpani teh, kalau saya ingin adu ya saya adu, namanya hobi ya, bukan berarti penjudi teman-teman. Kemudian ada juga yang menanyakan masalah sereh dan kunyit untuk merawat jalu. Ini sahabat sehobi, mohon kiranya kalau menonton video saya jangan sepotong-potong, tontonlah sampai habis supaya apa yang saya sampaikan dapat diserap atau dimengerti tentang apa manfaat dan efek untuk si ayam tersebut. Jadi masalah merawat jalu menggunakan kunyit dan serai itu ya banyak manfaatnya teman-teman, karena serai itu sebagai antibiotik, kunyit juga sebagai antibiotik. Kemudian dua macam bahan ini ya bahan-bahannya alami. Pastinya kalau untuk mendatangkan sebuah penyakit ya saya rasa tidak teman-teman, tetapi untuk membuat ayam lebih sehat dan segar serta insya Allah jauh dari penyakit ya kemungkinannya 80%. Kalau untuk merawat jalu ya pastinya membuat jalu semakin jos dan semakin tajam teman-teman. Kemudian tentang masalah mengobati penyakit kuning menggunakan bekicot. Jadi ada teman sobi yang bertanya tentang apa tidak bahaya lendir yang terdapat di dalam bekicot. Justru kalau mau dibahas secara dalam,
lendir itulah yang kita butuhkan untuk mengobati si penyakit kuning ini. Kenapa? Karena begini, lendir bekicot itu bukan hanya mengobati si penyakit kuning, yang diobatinya itu bukan penyakit kuningnya teman-teman, tetapi peradangan luka yang terjadi di dalam tubuh si ayam tersebut. Karena penyakit kuning itu teman-teman, artinya si ayam ini sedang ada luka di dalam tubuh, namun karena kita tidak lihat, makanya efek yang dikeluarkannya itu kulitnya berwarna kuning. Contoh begini teman-teman ya, kalau seumpama teman-teman ada luka lah sedikit, kalau merasa tidak jijik, ambil itu lendir si bekicot tadi, oleskan teman-teman, dan insya Allah cepat sembuh dan cepat kering. Karena bagus itu lendirnya, dia hampir sama dengan efek ikan gabus. Kepada teman-teman yang senang dengan channel saya, mohon untuk kiranya selalu berkomentar yang baik teman-teman. Tinggalkan sebuah pertanyaan di akhir-akhir video saya, dan insya Allah dari pertanyaan teman-teman itu akan saya buatkan konten agar kiranya saya selalu memiliki bahan untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang terakhir teman-teman, kebetulan ada yang bertanyakan tentang masalah ekor ayam. Dia pertanyaannya begini, Bang, ekor ayam yang bagus yang modelnya bagaimana? Ya, tergantung teman-teman ya. Jadi semua itu tergantung kita, si pemegang ayam. Kalau khususnya di saya lebih menyukai ayam-ayam yang ekornya itu agak sedikit panjang serta ujungnya membengkok teman-teman. Dan si ekor suronya itu terpisah. Kan biasa ada ayam yang ekor suronya itu saling menindih, ada juga yang terpisah teman-teman. Nah, saya lebih suka yang terpisah. Kenapa demikian? Ya, sepengalaman saya, karena ayam yang saya pegang dengan ciri ekor seperti tersebut, alhamdulillah teman-teman bagus dan menang-menang ya. Tetapi saya tidak bisa garansikan atau saya tidak bisa jamin kepada teman-teman yang lain bahwa ketika ayam itu di tangan teman-teman akan bagus juga, tidak, karena beda tangan, beda caranya merawat teman-teman. Yang pastinya setiap ayam memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita sebagai tuannya, tergantung caranya kita bagaimana mengolah si ayam ini dan mau dijadikan apa. Maksud saya jangan dipaksa teman-teman ya. Contoh seperti ayam yang bawaannya atau pola mainnya itu di bawah. Kalau teman-teman kurang suka, pastinya teman-teman selalu ingin menjadikan si ayam ini untuk mainnya di atas. Itu susah teman-teman. Kenapa? Karena kalau dari pola permainan itu bawaan ya, genetik. Jadi kalau saya, ketika saya mendapatkan ayam yang pola mainnya itu di bawah teman-teman, saya olah bukan berarti untuk supaya ayam ini mainnya di atas, tidak, tetapi bagaimana caranya si ayam yang main di bawah ini memiliki karakter tersendiri serta efek yang sangat-sangat cukup mematikan lah dengan cara kerjanya yang main di bawah teman-teman. Contoh, sering jalan jongkok membuat si ayam ini mempunyai otot pukul yang lebih dahsyat. Kemudian buat selalu latih dia untuk begini teman-teman. Jadi ketika dia main di bawah ini, usahakan ayam ini seperti ular yang mainnya. Nah, jadi latih supaya ayam itu bisa main seperti itu teman-teman. Jadi memaksimalkan permainan di bawahnya. Sama seperti ayam yang main di atas, jangan dipaksa untuk main di bawah. Kenapa? Karena memang pola dan genetiknya mainnya di atas teman-teman. Jadi kalau semua ayamnya teman-teman main di atas, maka olahlah dan maksimalkan perawatannya agar si ayam ini ketika dia bermain di atas, pukulan serta cara kerjanya maksimal teman-teman. Jadi tergantung teman-teman ya cara olahnya bagaimana. Maksud saya jangan dipaksa. Sama seperti ayam mungkin mangon yang karakternya adalah lari-lari, kita tidak bisa paksakan untuk main di ayam yang berakot. Seperti juga ayam yang di berakot, kita tidak bisa paksakan untuk main yang di ayam lari-lari. Jadi maksud saya,
tempatkanlah sesuatu pada tempatnya dan maksimalkanlah cara kerjanya. Nah itu teman-teman, dan di malam ini mungkin hanya sekian karena berhubung sudah malam. Insya Allah video akan saya lanjut di kesempatan lain waktu. Tetap dukung channel saya teman-teman, Insya Allah dukung channel saya dengan cara like, subscribe, serta komentarnya. Salam sehat dari peternak Sulawesi Tenggara, salam kompak dari Kolaka Timur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.